Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggita Rahmi Hafsari MSI sebagai dosen pengampu di mata kuliah bioteknologi. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu terkait bioteknologi hewan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 2 ini sendiri, yaitu yang pertama ada Alfa Fauziah, yang kedua ada Alivia Rahmawati, yang ketiga ada Alia Zahra, yang keempat ada Anissa, yang kelima ada Andini Nurul Aziza, yaitu saya sendiri. Next, Aul. Nah, apa sih bioteknologi hewan itu? Bioteknologi hewan itu adalah suatu ilmu yang menerapkan ilmu-ilmu biologi dengan menggunakan agen hayatinya yang terdiri dari hewan dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu produk barang dan jasa, di mana bioteknologi reproduksi ini akan terus berkembang untuk meningkatkan konsistensi dan keamanan produk dari ternak yang bernilai genetik dan menyelamatkan spesies langka. Next. Nah, dalam bioteknologi hewan ini terdapat beberapa metode yang sudah dilakukan. Yang pertama yaitu ada transfer embrio, yang kedua ada bayi tabung, yang ketiga ada kultur sel hewan, yang keempat ada hormon BST, yang kelima ada hewan transgenik, yang keenam ada inseminasi buatan atau IB dan seksi sperma, dan yang ketujuh ada kriopreservasi. Nah, ketujuh metode ini nantinya akan kami jelaskan satu persatu. Next. Nah, yang pertama itu ada transfer embrio atau TE, di mana transfer embrio atau TE ini merupakan generasi kedua dari bioteknologi reproduksi setelah inseminasi buatan atau IB. Nah, TE ini adalah suatu teknik memasukkan embrio ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat atau biasa disebut resipien dengan alat tertentu dengan tujuan agar hewan ternak tersebut bunting atau mengandung. Nah, biasanya kemampuan betina itu kan mengandung hanya sekali dalam 1 tahun dan hanya mampu menghasilkan 1 atau 2 anak itu pun jika terjadi kembar. Nah, akan tetapi menggunakan teknologi transfer embrio ini, betina unggul tidak perlu mengandung, tetapi hanya perlu menghasilkan embrio yang untuk selanjutnya dapat ditransferkan atau dititipkan pada induk titipan atau resipien dengan kualitas genetik rata-rata dan rata-rata itu memerlukan dukungan untuk mengandung. Di mana transfer embrio ini mengoptimalkan bukan hanya dari jantannya saja, akan tetapi potensi dari betina yang berkualitas unggul juga dapat dimanfaatkan secara optimal. Dan maka dari itu, perbaikan mutu genetik transfer embrio ini lebih efisien daripada inseminasi buatan. Di mana transfer embrio ini merupakan suatu rangkaian dari beberapa proses, nah mulai dari pemilihan satu-satu donor, sinkronisasi birahi, sporovulasi, inseminasi, koleksi embrio, lalu ada penanganan dan evakuasi embrio, dan ada proses transfer embrio ke resipien sampai pada pemeriksaan kebuntingan dan kelahiran. Di mana transfer embrio ini memiliki manfaat ganda karena selain dapat diperoleh keturunan, sifat dari keduanya juga dapat memperpendek interval generasi sehingga perbaikan mutu genetik ternak itu lebih cepat diperoleh. Selain itu, dengan transfer embrio ini, seekor betina unggul yang di superovulasi kemudian diinseminasi dengan sperma pejantan unggul dapat menghasilkan sekitar 40 ekor anak sapi unggul dan seragam di setiap tahunnya. Bila dibandingkan dengan perkawinan alam atau perkawinan biasa atau inseminasi buatan itu kan hanya mampu melahirkan 1 ekor anak sapi per tahun. Nah, hal ini juga sudah dilakukan oleh Pusat Penelitian Bioteknologi di LIPI yang bekerja sama dengan suatu peternakan selama sudah kurun waktu 6 tahun. Nah, dalam transfer embrio ini juga terdapat program kelahiran ganda, di mana program kelahiran ganda ini adalah suatu usaha untuk mengoptimalisasi reproduksi ternak sapi betina sehingga akan dilahirkan 2 ekor anakan untuk setiap kali masa beranak. Next, Aul. Nah, selanjutnya ada bayi tabung dan kultur sel hewan yang akan dijelaskan oleh Alia. Kepada Alia, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu bayi tabung atau fertilisasi in vitro. Pertemuan di mana pertemuan dan peleburan antara sperma dan ovum yang terjadi di luar tubuh induk betina atau terjadi di dalam suatu wadah atau tabung. Kemudian
embrio-embrio yang ditransfer ke induk resipien untuk mendapatkan anak. Teknik ini merupakan salah satu upaya manusia dalam meningkatkan produksi peternakan melalui efisiensi reproduksi. Salah satu contoh bayi tabung yaitu pada anjing, di mana untuk pertama kalinya seekor anjing terlahir melalui proses bayi tabung setelah melalui upaya percobaan selama bertahun-tahun oleh para ilmuwan di Amerika Serikat, di mana awalnya upaya pembuahan in vitro pada anjing sebelumnya sudah dilakukan beberapa kali, tetapi gagal karena siklus reproduksi anjing betina berbeda dengan mamalia lainnya. Kehamilan anjing hanya berlangsung 2 bulan dan anjing betina pada di masa ovulasi hanya 1 atau 2 kali setahun menghasilkan telur yang belum matang, sedangkan bayi tabung membutuhkan telur yang matang. Next. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari bayi tabung. Yang pertama, melestarikan hewan-hewan yang langka atau spesies hewan yang terancam punah. Yang kedua, memberantas penyakit-penyakit pada hewan, di mana bisa menjadi studi tentang berbagai penyakit keturunan pada hewan. Yang ketiga, memperoleh hewan yang bersifat unggul, di mana dapat memilih benih dari hewan yang unggul. Next. Selanjutnya, yaitu kultur sel hewan. Kultur sel merupakan suatu metode yang mengacu pada pengangkatan sel dari hewan atau tumbuhan yang kemudian dikultur dalam suatu lingkungan buatan yang sesuai. Sel tersebut dapat diangkat dari jaringan secara langsung dan dipilih secara enzimatik melalui suatu teknik yang berarti sebelum dibudidayakan atau mungkin juga diambil dari sel lain atau sel lain yang sudah disediakan. Kultur sel pertama kali dikembangkan pada awal tahun 20-an sebagai metode untuk mempelajari sel hewan secara in vitro. Selain itu, kultur sel hewan ini salah satunya bertujuan memproduksi metabolit tertentu. Pada saat sekarang, aplikasi dari sistem ini banyak digunakan untuk menghasilkan produk-produk farmasi dan kit diagnostik dengan kebanyakan jenis produk berupa molekul protein kompleks. Next. Selanjutnya ini salah satu contoh produk yang dihasilkan oleh sel hewan, oleh sel hewan. Kultur sel hewan pun dapat digunakan untuk memproduksi genetically engineered protein seperti antibodi, monoklonal, insulin, hormon, dan masih banyak lagi. Yang ini merupakan gambar pembuatan antibodi monoklonal, di mana antibodi monoklonal dihasilkan melalui teknik hibridoma yang terdiri dari beberapa tahapan. Di antaranya penyuntikan antigen ke dalam tubuh hewan seperti tikus, pengisolasian sel limfosit B yang mengandung antigen dari kelenjar limfa tikus, fusi sel limfosit dengan sel mieloma sehingga menghasilkan sel hibridoma, penyeleksian sel hibridoma, dan pembiakan sel hibridoma untuk membentuk antibodi monoklonal. Next. Selanjutnya ini merupakan manfaat dari kultur sel hewan, di mana yang pertama keuntungan hemat tempat, waktu, biaya, dan keturunan yang dihasilkan identik. Yang kedua, mengatasi keterbatasan jumlah sel dalam pembuatan vaksin. Contoh vaksinnya yang dihasilkan yaitu polio, rabies, hepatitis B, dan chickenpox. Yang ketiga yaitu sel hibridoma. Yang keempat, mempelajari kondisi fisiologi sel. Yang kelima, pengembangan bioteknologi, khususnya bioteknologi sel hewan, menjadi suatu jawaban atas keperluan berbagai penelitian untuk mengetahui fungsi biologi dan fungsi seluler. Selanjutnya, mendapatkan protein tertentu. Uji toksikologi suatu bahan terhadap sel dapat digunakan untuk mempelajari efek dari obat, kosmetik, atau bahan kimia baru pada ketahanan dan pembentukan pertumbuhan berbagai jenis sel, di mana juga bisa digunakan sebagai batas dosis maksimal, dan yang terakhir sebagai pengobatan penyakit degeneratif. Selanjutnya yaitu terkait hormon BST dan hewan transgenik akan dijelaskan oleh Alivia. Kepada Alivia dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah hormon BST atau bovine somatropin yang disingkat BST, yang merupakan hormon peptida yang diproduksi oleh kelenjar pituitari sapi. Nah, hormon ini dapat memicu pertumbuhan, meningkatkan produksi susu, dan juga mengontrol laktasi pada sapi. Nah, untuk cara pembuatan hormon ini sendiri yaitu yang pertama, plasmid
plasmid bakteri E. coli dipotong dengan enzim endonuklase. Lalu setelahnya gen somatropin sapi diisolasi pada sel sapi. Setelahnya gen somatropin sapi ini disisipkan kepada plasmid bakteri E. coli tersebut. Setelah itu, bakteri yang telah menghasilkan bovin somatropin ditumbuhkan pada tangki fermentasi. Selanjutnya, bovin somatropin ini diambil dari bakteri, lalu kemudian dimurnikan. Nah, bovin somatropin ini telah disintesis menggunakan teknologi DNA rekombinan dengan volume yang besar dari seluruh penelitian di dunia, lebih dari 1.500 penelitian. Nah, selanjutnya telah menetapkan bahwa selama 2 mingguan dapat diyakini bahwa misalnya suntikan BST pada sapi perah atau sapi daging akan meningkatkan produksi susu hingga 15% dan juga meningkatkan efisiensi pakan dari 5-15%. Nah, sebelumnya fungsi dari hormon ini sendiri merupakan diantaranya memberikan meningkatkan produksi susu, lalu memperbaiki resistensi laktasi, serta meningkatkan efisiensi pada konversi pakan, lalu untuk memicu pembentuk atau meningkatkan konservasi CEMP, lalu sebagai proses terjadinya utusan kedua atau second messenger yang diikuti oleh proses-proses biologis lainnya. Selanjutnya ada meningkatkan asam amino ke dalam otot, ginjal, dan juga fibroblast, dan juga meningkatkan asam amino, dan juga dapat menyebabkan liposis pada jaringan lemak yang dibantu oleh hormon lain seperti trikosin dan juga glukokortikoid. Selanjutnya adalah hewan transgenik. Nah, hewan transgenik ini merupakan hewan yang mengandung sisipan gen asing di dalam genomnya. Yang penyisipannya ini menyebabkan terjadinya perubahan fenotipik yang dapat bersifat menyeluruh maupun parsial. Nah, gen asing ini akan dikonstruksi menggunakan teknologi DNA rekombinan. Selain itu, gen asing ini juga harus disertai dengan sekuen lainnya, karena agar bisa bersatu dengan DNA organisme target. Karena kan dua spesies ini mempunyai DNA yang berbeda, jadi kita harus ditambahkan dengan sekuens organisme lainnya agar bisa bersatu. Lalu, selanjutnya ini adalah beberapa contoh teknik penyisipan gen pada hewan transgenik. Yang pertama ada mikroinjeksi DNA, yaitu dilakukan dengan melakukan injeksi langsung gen terpilih yang diambil dari anggota lain dalam spesies sama ataupun berbeda ke dalam pronukleus ovum yang telah dibuahi. Lalu selanjutnya adalah transfer gen dengan media retrovirus. Nah, transfer gen dengan media retrovirus ini menggunakan injeksi DNA menggunakan retrovirus sebagai vektor yang dimasukkan ke dalam sel inangnya. DNA dari retrovirus ini akan berintegrasi ke dalam genom untuk bekerja. Selanjutnya adalah transfer gen dengan media sel cangkokan. Nah, tujuan injeksi dengan media sel cangkokan embrionik dengan menggunakan sekuens DNA. Nah, yang diharapkan nantinya akan muncul ke dalam kultur in vitro sel cangkokan embrionik. Nah, sel cangkokan ini dapat menjadi organisme pelengkap, lalu sel kemudian dapat berikatan dengan embrio pada tahap perkembangan blastosit. Lalu setelah perkembangan blastosit, kemudian diimplantasi ke induk angkat, sehingga dihasilkan keturunan chimera. Untuk mendapatkan keturunan yang homozigot dilakukan berkawinan secara berulang-ulang antar sesama keturunan chimera. Mungkin sekian dari saya. Baik, selanjutnya inseminasi buatan
seksi sperma yang akan dijelaskan oleh Anissa. Kepada Anissa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Anini dalam persilakan saya. Selanjutnya ada inseminasi buatan atau IB. Seperti pada gambar di bawah, IB ini merupakan proses pemasukan, pengambilan dan pemasukan sperma atau joa atau semen beku yang telah diambil dari pejantan yang memiliki kualitas genetik yang baik, lalu akan dimasukkan ke dalam betina ini dengan menggunakan alat yang disebut dengan insemination gown atau dengan bantuan manusia. Boleh selanjutnya. Nah, selanjutnya ada tujuan dari IB atau inseminasi buatan, di mana tujuannya ini adalah untuk memperbaiki mutu genetika pada hewan, lalu juga ini bisa menghasilkan pejantan dengan sifat yang unggul, juga mengurangi biaya karena pejantannya tidak harus dibawa ke tempat untuk melakukan suatu perkawinan. Lalu yang kedua itu ada mengoptimalisasikan penggunaan bibit pejantan yang unggul secara lebih luas dan jangka waktu yang lama. Lalu yang terakhir ada mengurangi gangguan fisik kepada sapi betina pada saat perkawinan. Lalu manfaatnya ada menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan, lalu dapat mengatur jarak kelahiran. Yang ketiga ada mencegah terjadinya kawin sedara pada sapi betina atau antibi. Lalu selanjutnya dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama dengan memanfaatkan teknologi dan alat yang tepat. Selanjutnya. Selanjutnya ini ada seksi sperma. Nah, sperma seksi ini merupakan teknologi pemisahan jenis kelamin pada sperma, di mana yang kita ketahui pada sperma itu ada dua kromosom yang kita ketahui, yaitu kromosom X dan Y yang akan mempengaruhi terhadap jenis kelamin yang nantinya akan dilahirkan dari anak itu. Nah, jenis ini, teknologi ini juga bertujuan untuk menjawab tingginya permintaan peternak. Misalkan saja pada anak sapi, di mana anak sapi jantan ini harga jualnya lebih tinggi dibandingkan dengan anak sapi betina. Teknologi pemisahan ini juga telah banyak dilakukan dan mungkin bisa mempengaruhi efisiensi biologis dan ekonomi. Nah, seksi sperma ini adalah upaya pemisahan kromosom X dan Y pada spermatozoa ternak untuk menentukan suatu jenis ternak yang akan dilahirkan. Spermatozoa mempunyai dua jenis kromosom yang berbeda, yaitu X dan Y. Keberhasilan membuah inseminasi dapat menghasilkan anak betina ketika kromosomnya yaitu XX dan di jantan yaitu kromosomnya X dan Y. Lanjut. Next slide. Terima kasih. Nah, ini merupakan gambaran di mana adanya kombinasi antara seksi sperma, inseminasi buatan, dan transfer embrio. Di mana pada tahap awalnya kita mengambil sampel dari spermatozoa, selanjutnya kita pisahkan antara kromosom XX dan kromosom YY karena XY karena nantinya kita akan memisahkan kedua jenis kelamin. Nah, yang nantinya jantan kita akan memenuhi kebutuhan pasar untuk sapi potong, sedangkan untuk yang XX kita akan memenuhi pasar untuk sapi perah. Nah, setelah kromosom dipisahkan, nanti bisa dilakukan dua cara transferan ke dalam sapi betina, yaitu dengan cara inseminasi buatan dan dengan cara transfer embrio seperti yang telah dijelaskan oleh Anini sebelumnya. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai inseminasi dan seksi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya terkait kriopreservasi akan dijelaskan oleh Alfa. Kepada Alfa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kriopreservasi. Nah, secara umum menurut Budiono tahun 2003, teknik kriopreservasi itu merupakan suatu teknik penyimpanan sel hewan, tumbuhan, ataupun materi genetik lain, termasuk misalkan semen, dalam keadaan beku melalui reduksi aktivitas metabolisme tanpa mempengaruhi organel-organel di dalam sel tersebut, sehingga fungsi fisiologis, biologis, ataupun morfologisnya akan tetap ada. Nah, teknik ini merupakan teknik penyimpanan yang dilakukan pada suhu yang sangat rendah, yaitu berkisar sekitar minus 196 derajat Celcius dan juga dalam nitrogen cair.
Nah, teknik ini juga bertujuan untuk melestarikan plasma nutfah yang mungkin mendekati kepunahan dan juga mendukung beberapa teknik sebelumnya, salah satunya yaitu teknik inseminasi buatan. Nah, di sini terdapat dua macam teknik kriopreservasi. Yang pertama yaitu ada kriopreservasi secara konvensional atau konvensional slow freezing, dan yang kedua ada kriopreservasi secara cepat atau rapid freezing. Next. Nah, kemudian ada proses kriopreservasi. Ini lebih ke proses secara cepat. Terdapat 4 tahapan. Yang pertama yaitu dehidrasi. Proses pergantian cairan sitoplasma dengan larutan krioprotektan melalui proses difusi ke dalam sel. Yang kedua, kemudian ada proses pembekuan, di mana tahapan pada saat sel atau organ dan larutan berada dalam nitrogen cair, yaitu pada suhu minus 196 derajat Celcius, yang kemudian akan membentuk sebuah padatan atau solid glass. Yang ketiga ada proses forming, yaitu tahap terjadinya perubahan kembali untuk padatan menjadi cair. Dan yang terakhir yaitu rehidrasi, di mana proses masuknya air ke dalam sel untuk menggantikan kedudukan krioprotektan. Selanjutnya. Nah, kemudian di sini terdapat dampak negatif dari bioteknologi hewan. Sebelumnya memang bioteknologi hewan juga memberikan banyak manfaat tergantung pada prosesnya masing-masing. Namun, bioteknologi hewan sejatinya juga memiliki dampak negatif bagi kita semua yang melaksanakannya. Yang pertama yaitu ada masalah keselamatan hewan. Terkadang orang melakukan bioteknologi hewan itu hanya fokus pada tujuan utama dan tidak memperhatikan masalah keselamatan hewan, atau intinya terlalu mengeksploitasi hewan. Kemudian yang kedua yaitu menghilangkan spesies-spesies alami, dan tentunya yang ketiga akan mengganggu keseimbangan alam. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya. Nah, setelah pemaparan materi yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa bioteknologi hewan ini adalah bioteknologi yang menggunakan agen hayatinya berupa hewan, di mana terdapat metode-metode yang digunakan, diantaranya ada transfer embrio, bayi tabung, kultur sel hewan, hormon BST, hewan transgenik, inseminasi buatan, seksi sperma, dan kriopreservasi. Adapun manfaat dari bioteknologi ini sangat beragam, akan tetapi memiliki dampak negatif seperti masalah kesehatan pada hewan dan hilangnya spesies-spesies alami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.